Trusted banget sama yang Bible, nah, yang putih nah, yang di bawah. Ini. Itu gue shock loh. Keluarin dulu, pasti nggak pernah lihat ya? Gue nggak pernah lihat. Yang mana ada sih di sini, ya kan? Iya. Gue shock loh dengan adanya itu beneran. Ini maksudnya. Kehadiran ini. Ini. Ya begitulah. Jadi kalau dilihat kan kekristenan itu sebenarnya kan saking banyaknya denominasi, saking banyaknya sekte, jadi kan seperti bebas banget gitu. Bebas berpikir, bebas mendirikan sekte sendiri gitu. Iya. Sampai ada jadi yang begini. Ini enggak. Ini bagus loh. Warnanya pelangi. Oh, Pelangi itu warnanya ciptaan. Kan lagi hype sekarang kok. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kula di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, sama kita tahu ya, di cuplikan tadi itu adalah seorang donditan dan seorang konconya ini. Saya tidak tahu perempuan ini siapa. Mereka sedang membahas tentang Alkitab yang dibuat oleh Kristen liberal ya, kalau nggak salah mungkin ya. Dan juga dikasih salib warna pelangi gitu ya, di sampul Alkitabnya. Dan itu dia sedang membangun opini bahwa kekristenan itu karena terlalu banyaknya aliran sehingga mereka melakukan hal ini bebas sekali, dan ya itulah yang merupakan ajaran kekristenan. Ya, padahal teman-teman sekalian, kalau kita melihat bahwa tentang LGBT itu juga ada di dalam agamanya donditan, yaitu agama Islam. Bahkan surat Al-Fatihah dibacakan. Nah teman-teman sekalian, bahkan ada pernikahan di masjid gitu ya dilakukan, walaupun itu bukan di Indonesia, tetapi yang namanya ada pernah terjadi seperti itu ya. Tidak baik jika kita menuduhnya bahwa ini diperbolehkan oleh agama Islam. Nah demikian juga lah sebaliknya. Tidak baik seorang donditan itu menyampaikan bahwa kekristenan itu menyetujui tentang LGBT. Nah teman-teman sekalian, sebelum panjang lebar untuk kita membahas ini, saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan video daripada Ustadz Donditan berikut ini. Trusted banget sama yang Bible, nah, yang putih nah, yang di bawah. Ini. Itu gue shock loh. Keluarin dulu, pasti nggak pernah lihat ya? Gue nggak pernah lihat. Yang mana ada sih di sini, ya kan? Iya. Gue shock loh dengan adanya itu beneran. Ini maksudnya. Kehadiran ini. Ini. Ya begitulah. Jadi kalau dilihat kan kekristenan itu sebenarnya kan saking banyaknya denominasi, saking banyaknya sekte, jadi kan seperti bebas banget gitu. Bebas berpikir, bebas mendirikan sekte sendiri gitu. Iya. Sampai ada jadi yang begini. Ini enggak. Ini bagus loh. Warnanya pelangi. Oh, Pelangi itu warnanya ciptaan. Kan lagi hype sekarang kok. Iya benar. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh mereka ya. Jadi mereka mau olok-olok dan bahkan mereka pegang gitu ya Alkitab yang tentu saja tidak diimani oleh orang Kristen. Karena kekristenan sama sekali tidak menyetujui tentang perbuatan LGBT. Itu sangat dilarang dan benar-benar dikutuk dalam kekristenan. Nah maka teman-teman sekalian, bagaimana dengan orang-orang yang beragama Kristen yang hidup dalam LGBT? Tentu saja teman-teman sekalian, itu tidak dibenarkan oleh gereja. Dan ya kita bersyukur di Indonesia ini masih belum ada pendeta yang menikahkan pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya, belum ada. Ya, jadi terjadinya adalah di negara-negara Eropa. Ya. Dan juga sebaliknya, ya. Orang-orang yang menganut agama Islam juga pun yang berkelainan seks dan kita sebut sebagai LGBT itu juga memang ada gitu. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana pandangan Alkitab tentang LGBT? Apakah dibenarkan? Tentu saja tidak. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Imamat pasal 18 ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jadi teman-teman sekalian, di dalam kitab Imamat 18 ayat 22 dilarang keras. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Bahkan teman-teman sekalian, kalau kita lanjutkan ayat 23, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu.
Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat memang Tuhan berikan aturan-aturan yang luar biasa sekali, ketat ya kepada umat manusia supaya mereka tidak melanggar hal itu. Ya, dan Tuhan selalu menghukum jika terjadi seperti Sodom dan Gomora yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Mereka semua akan melakukan hal ini. Ya, LGBT itu ya terjadi di sana. Tuhan membumi hanguskan ya kota Sodom dan Gomora. Nah, bagaimana pandangan di dalam Perjanjian Baru? Rasul Paulus juga sudah membahas di dalam Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan katakan begini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini Rasul Paulus juga mengingatkan ya, ternyata terjadi di kota Roma. Ya, LGBT ini terjadi teman-teman sekalian, bahkan penyimpangan seksual itu terjadi. Dan saya mau katakan teman-teman sekalian buat kita, bahwa ini sama sekali tidak mewakili ajaran kekristenan. Sama sekali tidak ya memberikan sebuah kesimpulan bahwa di dalam Alkitab mengizinkan perbuatan keji seperti itu. Jadi Donditan ketika menuduh kekristenan itu sangat keliru. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan Islam sendiri? Mari kita lihat video berikut ini. Satu video lagi yang saya tampilkan kepada Bapak Ibu semuanya, tetapi ini bukan di Indonesia ya, bukan di Indonesia, tapi saya sangat ngenes melihat video ini. Baik, coba lihatlah video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu semuanya, ya tidak bisa kita pungkiri inilah akhir zaman ya Bapak Ibu semuanya. I'm very happy and honored to be part of this ceremony. Participer à cette cérémonie. Amin. Same-sex marriages are taboo in Islam, but Zayed doesn't care. He wants to break new ground. Sebuah masjid di Berlin, Jerman mengibarkan bendera pelangi untuk mendukung komunitas LGBT. Pengibaran tersebut dilakukan menjelang sholat Jumat di depan kerumunan kecil termasuk senator budaya Berlin. Tak hanya mengibarkan bendera pelangi, jemaah yang hadir bahkan mengenakan stiker serupa. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dan kita saksikan bahwa di Islam pun terjadi soal penyimpangan seksual seperti yang kita lihat tadi. Nah, apakah Donditan menyangkal? Ya. Atau apakah Donditan tidak tersinggung ketika video ini kami gunakan untuk menyerang Islam? Pastinya Anda tidak terima dong. Anda pasti sakit hati ketika kami menyampaikan bahwa ini ajaran Islam. Pasti kalian akan marah. Kalian pasti tidak suka. Nah, seharusnya Donditan juga harus memikirkan sebelum ya membuat konten seperti tadi. Artinya Anda cubit ya kulitmu sendiri, ya, cubit tangan Anda cubit. Lalu kalau Anda merasa itu sakit, tentu ketika Anda mencubit orang lain, juga orang lain akan merasa kesakitan. Jadi teman-teman sekalian, biarlah apa yang kita sudah sampaikan lewat video ini, dan juga kita buat sebuah perbandingan ya, bahwa perbuatan LGBT itu bukan hanya ada di dalam penganut agama Kristen, tapi juga ada di dalam penganut ajaran Islam.
Ya, sekalipun mereka punya agama, tapi mereka memiliki kelainan seks. Tetapi teman-teman sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa itu sama sekali tidak ya menyimpulkan bahwa itulah ajaran agama yang dianut oleh pelaku LGBT. Ya, karena tentu baik di Islam, baik di Kristen, baik di Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, itu pastinya tidak setuju dengan perbuatan keji semacam itu. Jadi kita tidak boleh ya menuduhkan kepada ajaran agama manapun bahwa agamanya memperbolehkan hal itu. Ya, sekian teman-teman sekalian tanggapan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.